Camtasia Studio. Nah, jadi intinya tadi adalah kita eh, mana nih Camtasia Studionya. Nah, kita buka dulu ya Camtasia Studio sampai dengan selesai. Tunggu. Jadi aplikasi ini bisa kita pakai juga untuk merekam aktivitas recording seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan sekilas tadi saya pakai OBS Studio, ini Camtasia Studio. Bisa juga kita gunakan untuk melakukan aktivitas recording atau merekam aktivitas gambar. Tapi kali ini kita akan latihan bagaimana membuat video opening, intro untuk YouTube-nya nanti, biar YouTube-nya tambah menarik. Ada yang punya akun YouTube? Belum punya? Belum ada sama sekali? Nah, belum punya ya. Jadi YouTube ini kan lagi rame lah di pandemi 19 ini kan. YouTuber kan banyak sekali. Artis-artis pun yang tadinya banyak main film dan sebagainya beralih ke YouTuber. Kita yang menjanjikan. Tapi kan ya nggak tahu nih. Saya juga subscribernya baru berapa? Baru 230-an kalau nggak salah. Nah, untuk syarat mendapatkan monetarisasi atau mendapatkan iklan, mendapat gaji bayaran dari YouTube, syaratnya harus dapat 1000 subscriber dulu. 1000 subscribe ya. Nah, kemudian selain itu harus punya tayangan video minimal 4000 jam. Jadi videonya aktif, setiap hari ngirimin video. Kemudian ada yang nge-like, ada yang komen, ada yang nonton. Itu nanti jika semakin banyak yang subscribe, yang komen, tentunya nanti iklan juga akan banyak. Gitu kayak Pak Imong gitu kan. Pernah nonton? Nah, YouTube-nya itu kan subscribe-nya paling banyak ya saat ini, saya ngerasa rame lah itu. Nah, itu setiap hari kan pasti ada. Nah, maka nanti kalau misalkan tertarik jadi YouTuber itu kan sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Jadi menyimpan segala sesuatu kenangan dia dalam bentuk digital. Kan nggak hilang. Besok kalau sudah besar anak-anaknya, cucu-cucunya bisa nonton. Oh itu loh, dulu ceritanya gitu. Jadi seperti kayak buku catatan kayak zaman dulu ya, tapi kan dalam bentuk video di situ. Jadi mendokumentasikan segala sesuatu kegiatan di dalam media sosial atau YouTube tadi. Oke, ini sudah muncul ya di Camtasianya. Kita bikin halaman lembar kerja baru melalui new project di sini. Nah, video ini nanti bisa Anda bikin sendiri, kemudian diimpor, terus nanti diupload ke YouTube atau nanti di-download, terus bikin status juga bisa. Gitu. Atau bikin iklan, di rumah punya usaha sendiri, kemudian bikin usaha dalam bentuk video seperti ini juga bisa. Gitu ceritanya, kan macam-macam banyak. Nah, di situ ada bagian media. Media nanti kita bisa mengimpor gambar-gambar pendukungnya, audionya atau videonya di sini kita impor. Kemudian ada library. Library itu isinya ada gambar-gambar icon, ada gambar-gambar gedung yang sudah disediakan oleh Camtasia seperti ini. Banyak model-modelnya, model gedungnya seperti ini. Jika nanti dibutuhkan bisa digunakan. Jika tidak di close. Nah, ada banyak ya, ada gedung-gedung, misalkan iklan sekolahan. Nah, ini sekolahannya nih, misalkan. Bisa nanti digunakan. Nah, selanjutnya cara nanti bikin intro atau bikin video iklan, boleh deh, nggak apa-apa. Intronya kayak gini, kita bikin intro dari bagian library dulu. Ini saya ke the point-nya aja. Library diklik, kemudian cari yang namanya intros. Intro di situ ada banyak, disediakan sudah macam-macam intronya. Openingnya nanti pinginnya yang seperti apa boleh. Ada yang seperti ini boleh. Klik dragging ke halaman lembar kerja di sini. Klik tarik aja, lepas. Ini seperti timelinenya ya. Jadi ini ada timelinenya, track 1, track 2 nanti boleh bebas terserah nanti ditaruh di mana. Intinya semakin dia di atas, dia menutup yang di bawahnya. Itu ya, ini timelinenya. Jadi ini untuk menggerakkan simulasinya. Jadi openingnya seperti apa? Ini hasilnya di sebelah kanan. Kita klik tarik ke kanan, ini openingnya. Ting gini. Otomatis openingnya seperti ini. Kalau misalkan ini taruh di kiri, kayak jalankan video gitu ya ceritanya. Kalau kita nonton film, bagian paling kiri dulu kita play. Ini hasilnya, openingnya.
Kan nggak ada suaranya. Nanti kita kita tambah suara sendiri. Kemudian maksudnya kan tinggal klik and drag aja, gampang kok. Jika ini sudah, kemudian kita bisa menambah intro-intro yang lainnya. Kita bisa menambah dengan gambar yang lainnya, klik dragging, misalkan boleh. Di double nggak apa-apa, tumpuk lagi aja. Setelah ini selesai, kemudian kita apply. Ini misalnya openingnya, nanti ada fotomu misalnya. Bisa ada kata-katanya toko apa misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Otomatis. Nah, itu contoh sederhananya. Nanti bisa juga dikasih dengan transition. Jadi pergerakan perubahan bentuk dari objek satu ke objek berikutnya itu seperti apa? Bisa klik dragging di antara posisi yang pertama kedua. Seperti ini kira-kira. Saya di sini saya apply, dia berubah posisi ting gitu. Itu boleh ya. Jadi nanti silakan untuk transisinya bebas. Nah, kemudian nanti untuk cara mengganti tulisan, gambar dan lain sebagainya. Gambarnya di sini logonya masih logo Camtasia. Pengen diganti logo sekolahannya juga boleh. Gambarnya ini diganti aja. Gambar logonya diklik. Kemudian logonya ini kita ganti. Di sebelah kanan ini ya kita ganti. Logonya kita close. Kita ganti impor gambarnya. Import file. Kita klik import file. Kita cari gambar. Kita cari gambar logo Stekom misalnya, bisa open. Nah, logonya seperti ini. Dia sudah berubah. Logonya berubah ya, jadi logo sekian. Kemudian di tulisan intronya yang berikutnya, attachment-nya ini tulisan ini. Tulisan attachment diklik, kita ganti kalimatnya, bahasanya. Misalnya Edi Siswanto. Contoh aja. Di tab, nanti sudah berubah. Font dan lain-lain nanti bisa diganti. Ukurannya diklik, ganti sebelah kanannya ada show text-nya, tinggal ganti ukuran, kemudian warnanya bisa disesuaikan. Warnanya ganti merah misalnya boleh, merah. Ganti yang lain juga bisa. Model hurufnya diganti ya juga boleh, nggak apa-apa. Kalau tidak error, bentar ya. Ini ngehang nih kayaknya ngehang. Tunggu, sudah beres, kembali lagi ya. Oh. Oke, ini agak error nih. Agak error ternyata, agak berat. Yang muncul malah ini ya. Nah, ini agak error ternyata. Nah, saya simpan dulu. Kalau error saya simpan dulu, file save dulu aja ya. Kita save as. Kemudian saya simpan di folder saya dulu. Kemudian saya open project. Ulangi ya, kita import lagi. Kalau laptopnya tidak kuat. Jadi ini hanya cobaan. Seperti ini konsepnya. Ini belum ada suaranya. Nanti suara bisa kita sesuaikan. Ini hasilnya ya, ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini ada yang kedua dan seterusnya. Kalau nanti mau dikasih suara library, di situ ada yang namanya musik track. Musik track di situ ada banyak. Double klik. Musik ini mau dipakai boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ada banyak musiknya. Yang kedua, ini bawaan sistemnya. Atau yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Nah, saya pakai yang pertama aja deh, klik dragging ya ke sini, ke atasnya. Nah, maka nanti dalam kita menjalankan video ini sudah ada musiknya. Ini ada nama di sini. Nah, nanti baru selanjutnya apa? Ini ada untuk mengecilkan, memperbesar desainnya ini, halamannya ini. Zoom in, zoom out. Jadi kita sudah sampai di halaman
dua tampilan. Ini ada musiknya. Musik bisa dipotong, bisa digunakan semuanya. Kemudian kita bikin iklan-iklannya dan lain sebagainya, foto-foto, misalnya foto-foto teman-temanmu. Jadi misalnya bikin album dalam bentuk video, kan bisa. Zaman dulu SMP SMA setelah piknik, foto-foto piknik dijadikan satu dalam bentuk video kan gitu ya. Pindah-pindah fotonya. Itu juga bisa. Seperti ini. Contoh misalkan di media, kita ambil foto-foto, klik kanan impor media. Klik kanan ya, klik kanan impor media. Cari file foto gambar bebas. Foto waktu piknik misalkan boleh. Foto misalkan fotonya yang banyak mana ya? Nggak ada. Fotonya ini aja deh. Saya ambil background. Contoh aja, ini katakanlah ada 30 foto, sakit banget kan. Contoh, kita impor aja di blok semua foto, kita ambil foto yang kanca-kancaku misalnya, kemudian kita buka, kan masuk ke dalam sini impor. Kita tarik aja semua gambar ini, klik shift klik. Nah, kita klik dragging ke dalam area timeline tadi di sini. Ukuran nanti disesuaikan. Ukuran disesuaikan, posisinya tarik kiri kanannya. Misalnya segini. Jadi fotonya nanti dia gerak sini, sini, sini. Itu ceritanya. Kan ini cara sederhananya aja ya. Jadi bikin kayak album foto jadi video gitu ceritanya. Tinggal kita kasih transisi, transisinya yang mana ya? Kita cari transisinya. Mana nih? Malah ngehang nih. Tunggu ya. Komputernya ngehang. Nah, malah iklan beneran. Oke, kita lanjut kembali ke pembahasan berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk lagi ya. Oke, kita fit aja. Nah, berikutnya, bentar ya, saya close. Videonya ini kita lanjut dengan transisi ya, supaya lebih menarik videonya. Kita tambah transisi, transition. Kemudian kita nanti taruh di beberapa perbatasan antara video objek satu ke objek yang lainnya kayak gini. Klik dragging ke sini. Jadi nanti ada seperti efek seperti ini ya. Efek perubahan posisi kayak gini. Ini namanya transisi. Kayak PowerPoint gitu kan, ada transisinya, transition. Nah, kemudian transisi ada banyak di situ, silakan tinggal pilih sendiri. Klik dragging di antara objek satu ke objek yang kedua. Kayak gini nanti hasilnya kalau dijalankan. Ting gini. Jadi perpindahan objek satu ke objek yang berikutnya. Jadi seperti kayak bikin PowerPoint dulu lah, gampang. Itu ya, dan lain sebagainya. Jika ini sudah, misalkan audionya tadi kebanyakan, audio bisa kita potong. Kita potong, kita klik dragging, kita butuh hanya beberapa saja, boleh klik dragging. Disesuaikan ya, jadi belakang sini kita sesuaikan aja. Klik dragging. Nah, jadi hanya videonya sekian menit saja, sekian detik aja ya, 30 detik. Di play, ting, kayak gini misalnya openingnya. Nah, kayak gitu ceritanya. Hanya bikin video album foto. Misalkan gitu closingnya. Nah, nanti ketika misalkan tidak dipakai transisi yang tadi, di sini katakanlah transisi yang ini jeleknya nggak dipakai ya misalkan, boleh dihapus saja. Klik transisinya, delete, nggak dipakai. Kita ganti transisi yang lainnya. Transisi yang lainnya yang mana? Bebas. Kita cari model transisi yang berbeda. Klik dragging aja di sini. Kita cek dulu. Misalnya gitu. Boleh. Nah, jika ini semuanya sudah, anggap aja sudah ya. Sudah ngantuk sampai. Anggap aja sudah.
Yang terakhir adalah kita share. Klik tombol share. Pilihnya yang custom production. Pilih new custom production. Kita sini aja, custom aja dulu. Kita bisa setting sendiri model outputnya, nanti videonya dalam bentuk apa, silahkan pilih. Ada MP4, ada WMV, ada AVI, ada GIF, ada M4A. Nah, tapi yang direkomendasikan adalah yang MP4 biasanya. MP4, kita klik tombol next. Ini audionya kita next. Dan ini kalau nanti mau dikasih watermark ya, watermark itu tanda video itu punya siapa gitu, bisa dikasih tanda. Jika ingin ada tanda video di pojok kanannya. Pernah lihat video YouTube ada orang di sebelah kanannya itu ya, fotonya atau gambarnya, watermarknya itu. Bisa dikasih, bisa tidak, nggak apa-apa. Kemudian next, yang terakhir hanya nama penyimpanannya. Saya simpan di folder new normal, intro new misalnya, finish. Sudah selesai. Hanya ini tergantung lama durasinya. Jika semakin panjang durasi, rendernya juga semakin lama biasanya. Gitu. Nah, itu cara bikin video. Selesai. Bisa ya? Aplikasinya Camtasia Studio. Nanti download juga ada kok banyak Camtasia Studio. Nanti download aja banyak. Nah, jika sudah hasilnya ini finish ya, finish. Kita bisa melihat hasilnya. Tadi saya simpan di dalam folder D, new normal, kemudian intro new, ada dua-dua. Filenya ini, double klik MP4 file ya, MP4 file double klik. MP4 file double klik, kemudian di situ videonya. Ini hasilnya video sudah jadi. Kayak gini hasilnya. Dikasih kata-kata juga bisa. Tadi ada pilihan menambah tulisan bisa. Nah, ini sudah selesai. Nah, ukurannya biasanya ini agak lumayan besar nih hasilnya. Klik kanan, kita properti ya, agak lumayan besar. Ini kan 5 MB. Kita bisa memperkecil. Cara memperkecilnya kita bisa upload ke YouTube. Kita upload ke YouTube. Misalkan coba ya, YouTube tadi 5 MB. Nanti kita bisa kecilkan. Kita upload di YouTube dulu. Terus nanti kita download. Kita upload video tadi. Kita upload ya, kita ambil klik dragging ke YouTube sini ya. Kan uploadnya paling nggak ada 1 menit, nggak ada. Tunggu. Saya ulangi. Sini. Free. Intro lagi misalnya. Next. Kemudian next. Tidak public misalnya. Tidak saya public intronya. Saya simpan. Kemudian selesai, kita close. Tunggu ya, ini hanya 36 detik saja. Tunggu. Sebenarnya ini sudah bisa ditutup, cuman kita tunggu sampai selesai. Sudah ya, selesai. Hasil videonya ini sudah di YouTube. Kemudian kita cek videonya. Nah, ini. Kemudian video ini kita download. Cara download YouTube-nya ya, dari YouTube tinggal kita tambahkan SS di depannya YouTube, ini tulisannya ini. SS saja, SS, enter. Boleh besar, boleh kecil, nggak masalah. Tinggal nanti klik tombol download di sini. Kita tunggu. Klik unduh. Nah, file ini nanti akan otomatis di-download ya di sini dengan ukuran yang lebih kecil tentunya. Nah, ini filenya. Ini lebih kecil. Nama filenya judulnya intro lagi.
filenya ini klik kanan properti, jadi lebih kecil 1,88 MB, tadi 5 MB itu. Nah ini jadi 1,88 MB. Oke, itu sudah selesai. Dan ini kalau kita buka ya hasilnya sama ya kayak tadi. Oke, sudah.